Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Pagi ini yang pertama kelompoknya Adila masih semua. Lalu kelompoknya Dayan masuk semua. Kelompoknya Meisya masuk. Dan kelompok Indra dan kelompoknya Rojo masuk semua. Alhamdulillah ya, semuanya masuk hari ini. Hari ini pelajaran malah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kamu lebih semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama kaya, rakyat harus makmur dan bersama. Dari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemarin kita belajar tentang apa? Kan ada berapa alat pengukurannya? Ada 9 alat pengukur. Ya, coba sebutkan satu. Dengan cara membaca teks. Semuanya dibaca teksnya ya. Hari ini Bu Guru akan mengajar tentang tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kelima. Perhatikan teks yang akan share ya. Ini ada sistem pernapasan manusia. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan Aulia baca. Paragraf pertama. Sistem pernapasan manusia dimulai dengan aktif udara lalu masuk ke dalam badan. Batang tenggorokan adalah sebuah fasilitas terbuka Kamu membaca, coba perhatikan. Dari sini dapat kita informasi yang dapat kita temukan apa? Ya. Ya. Ya, dan terakhir paru-paru atau cacar paru-paru. Itu tanya, ada berapa banyak manusia dewasa bernapas? 12 sampai 16. Ada lagi, Bu Guru tanya lagi. Mengapa manusia membutuhkan oksigen? Siapa yang jawab? Lagi ada lagi ya. Fungsi bernapas itu apa, Bu? Itu apa kan? Itu mengeluarkan apa?
buat pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban. Bareng-bareng. Tolong kompak ya, jangan. Jonathan, siapa yang mau ke depan? Mau buat pertanyaan? Kalau mau ke depan, aku disuruh saja duduk, bacakan. Yang lain disimak, yang lain didengarkan. Jojo, bikin pertanyaannya tentang apa? Kita dengarkan. Awalnya berapa kali? Berapa kali? Ya. Apa jawabannya kelompoknya Adila? 12 sampai 12 kali. 12 sampai 16? Itu untuk manusia dewasa atau manusia aja? Kamu lebih semangat, lebih belajarnya konsentrasi. Are you ready? Ready, go! 1, 2, 3. Ayo olahraga, sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, tarik-tarik pakaian. Lewati bronkus, juga bronkiolus. Sampai alveolus, itu ke CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Terima kasih. Selamat semuanya. Mari tetap semangat. Perhatikan videonya. Hai, perkenalkan, namaku Alfi. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan Hiteru, Hi, hidung, T, tenggorokan, Ru, paru-paru. Hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan pengecilnya rongga dada. Pernafasan perut.
Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Ada apa tadi? Tanya di apa? Isinya jadi apa? Ada sistem pernapasannya ada berapa? 21. Inspirasi itu apa? Menghirup udara. Yang ekspirasi? Ketika kita menghirup udara, diafragmanya menjadi mengembang. Lalu kalau kita menghembuskan udara diafragma kita, hari ini kita akan membuat percobaan alat pernapasan pada manusia. Tolong alat-alatnya dikeluarkan, disiapkan, taruh di meja per kelompok ya. Siapkan dulu, ya. Amplopnya juga sudah ada, alat-alatnya, kelompoknya ada semua. Sudah siapkan sayang? Nah, taruh di meja. Kerjanya bareng-bareng. Kelompok guru menilai kelompok kelas. Ya. Mengganti kantong plastik dengan menggunakan balon. Tapi kalau menggunakan balon, nanti permukaan bawahnya itu akan menjadi datar. Padahal kita tahu bahwa diafragma itu bentuknya melengkung seperti pada gambar ini. Nah, jadi Ibu putuskan menggunakan kantong plastik. Nah, seperti model pernapasan yang pertama kali Ibu buat, ini melengkung ke dalam ya. Kantong plastiknya kita pakai sebagian saja. Nah, bagian satu sisi ini lalu kita jadikan seperti ini. Kita tutup. Kita dorong sedikit agar menjorok ke dalam. Dengan bantuan karet gelang, kita bisa menjaga posisi plastiknya supaya tidak berubah. Bahannya mudah ditemukan dan cara pembuatannya mudah. Nah, bisa dilihat saat ditarik, balonnya mengembang. Ini memperlihatkan kerja dari diafragma yang berkontraksi dan akhirnya udara masuk ke paru-paru. Lihat, balonnya mengembang. Nah, anak-anak, jadi deh model pernafasan yang sudah kita buat dari bahan-bahan sederhana ini. Udara masuk. Kelompoknya juga sudah selesai dong? Bisa duduk rapi? Bisa tidak? Bisa tidak duduk rapi? Ayo kalau udah, nanti kita mau presentasi. Yuk, bareng-bareng ya ke depan. Dan grupnya Aulia, silakan presentasi nak. Oh, sama Jojo kasih jalan dulu. Ayo, tolong berhenti. Ketika temannya sedang mempresentasikan, kalian simak, kalian dengarkan. Apa tadi yang tadi kayak di apa namanya? Mana? Ya, teman-temannya. Tuh.
gimana sayang? Oke, pintar kalau ini tidak suka karena kita bekerja sama. Dunia kira apa? Yang suka dalam pembuatan ini apa? Balonnya ketika apa balon? Atau kalau meja guru akan bagian evaluasi. Oke? Evaluasi. Kerjakan evaluasinya. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tanggung jawab hak kita sebagai warga masyarakat. Sekarang boleh rapi-rapi, kita akan pulang. Sebelum pulang kita akan berdoa. Berdoanya dipimpin oleh Haikal. Silakan sebelum pulang. Amin.